Baik, kita awali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, mau Pak Budi baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala qad utita su'laka ya Musa wa laqad mananna 'alaika marratan ukhra. Idh hawhayna ila ummika ma yuha anikdi fihi fit tabuti faqdi fihi fil yammi falyulkihil yamu bisaili ya'khudahu aduwwun li wa aduwwun lah wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni walitusna ala aini ittamshi ukhtuka fatakulu hal adullukum ala may yakfulu faraja'naka ila ummika kay taqarra ainuha wa la tahzan wa qatalta nafsan fanajjaynaka minal ghammi fatannaka futuna falabisna sinina fi ahli madyan thumma jita ala qadari ya Musa wastona tuka li nafsi idhhab anta wa akhuka bi ayati wala taniya fi dhikri idhhaba ila fir'auna innahu tagha faqulla lahu qawlan layyinan la'allahu yatadakkaru aw yakhsha. Qala rabbana innana nakhafu ay yafruta alaina aw yatagha. Qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Fa'tiyahu faqula inna rasula rabbika fa'arsil ma'ana bani Israil wala tu'adzibahum qad ji'naka bi ayatin mir rabbik wassalamu ala man ittaba'al huda inna qad uhiya ilaina annal 'adaba 'ala man kadzdzaba wa tawalla. Qala faman rabbukuma ya Musa qala rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada qala fama balul qurunil ula qala ilmuha inda rabbi fi kitab la yadillu rabbi wa la yansa alladzi ja'ala lakumul arda mahdan wa salaka lakum fiha subulan wa anzala minas samaa'i maa'a wa akhrajna bihi azwajan minan nabatin shatta min nabatin shatta kulu war'au an'amakum inna fi dzalika laayatin liulil nuha minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra walaqad arainahu ayatina kullaha fakadzdzaba wa aba. Qala ajitana litukhrijana min ardina bisihrika ya Musa
falanatiyannaka bisihrin mithlihi faj'al bainana wa bainaka maw'idan la nukhlifu nahnu wala anta makanan suwa. Qala maw'idukum yaumuz zinati aw yuhsyaron nasu duha fatawalla fir'aunu fajama'a kaidahu summa ata. Ya, Sadaqallahul adzim. Sadaqallahul adzim. Baik, Bapak Manto. Allah berfirman, sungguh telah diperkenankan permintaanmu, wahai Musa. Apa ini Pak Manto permintaannya Nabi Musa? Oh ini di ayat sebelumnya ya, mulai 25 sampai 35 mungkin ya. Permintaan Rabbis Rohli ini ya Pak Manto ya. Baik, itu doanya Nabi Musa. Lanjut Pak Manto. Itu nikmat Allah secara kepada Nabi Musa sejak kecil. Dan sungguh kami telah memberi nikmat kepadamu pada kali yang lain. Baik, terkait dengan doa yang tadi, Bapak, sudah terbukti doa ini dikabulkan. Gunakan, ya kan? Gunakan doa ini. Untuk apa ya? Untuk kondisi seperti Nabi Musa. Kita punya sesuatu, tugas, kita pasti kalau tugas kan pasti punya tugas. Hanya saja kita mungkin butuh support, butuh bantuan dari Allah. Nah, tinggal minta bantuannya seperti apa. Gunakan seperti ini, gunakan doa ini, ya kan? Baik. Terus 37, dan sesungguhnya kami telah memberikan nikmat kepadamu pada kali yang lain. Jadi ada beberapa nikmat dari Nabi Musa. Apa doanya? Ya, sebelum-sebelumnya mungkin. Yaitu 38 penjelasannya, Pak Manto. 38, 39. Yaitu ketika kami mengilhamkan kepada ibumu suatu yang diilhamkan, yaitu letakkanlah dia Musa di dalam peti, kemudian hanyutkanlah dia ke sungai Nil, maka biarkanlah arus sungai itu membawanya, tetapi supaya diambil oleh Fir'aun musuhku dan musuhnya, dan aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang dariku, dan supaya kamu diasuh dalam pengawasan mataku. Baik. Kisahnya Nabi Musa kecil ini luar biasa. Kita tahu bahwa Nabi Musa kecil lahir di masa Fir'aun mendapat mimpi. Ya kan? Mendapat mimpi bahwa dia akan runtuh. Intinya seperti itu. Dia akan dikalahkan oleh laki-laki dari Bani Israel. Ya kan, laki-laki dari Bani Israel. Kemudian Fir'aun kemudian Fir'aun membuat peraturan semua anak dari Bani Israel dibunuh. Ya, yang laki-laki, anak laki-laki dibunuh. Kemudian muncul pendapat dari salah satu menterinya, kalau seperti itu nanti yang kerja tidak ada. Karena generasi laki-lakinya habis. Dari generasi kan mereka generasi bawah, generasi pekerja. Tidak ada yang kerja. Akhirnya dibuat selang-seling. Makanya itu Nabi Harun dan Nabi Musa itu selisih sekitar 1 tahun. Karena mungkin ini tahun pertama ini lahirnya Nabi Harun, tahun kedua ini kosong, nggak boleh ada kelahiran. Yang ketiga, tahun ketiga ini, nah baru Nabi Musa. Seperti itu ya. Jadi Nabi Harun sama Nabi Musa itu tua Nabi Harun. Ya, walaupun mereka satu saudara. Ya, salah ini.
pamannya. Enggak, salah. Ini dari hari kedua tahun Nabi Musa itu lahir di tahun yang kena ini. Ya. Yang seharusnya enggak boleh, ini malah Nabi Musa lahir. Makanya dihanyutkan. Nah, qadarullah kalau dilihat sejauh saya belajar, dihanyutkan pun tidak sengaja. Jadi ibunya itu karena takut dibunuh, kemudian dia makan Pak Wanto? Dilepas ya. Hah? Bukan dia. Hah? Disembunyikan. Disembunyikan di mana? Hah? Iya. Jadi disembunyikan itu malah tidak tahu di tengah kali dengan bantuan tali itu atau di pinggir kali. Jadi ketika mau disusui itu ditarik, susui, kemudian terus dilepas lagi. Lah kok taruh ini hanyut, lepas. Nah ini. Jadi di sini disebutkan ketika kami mengilhamkan kepada ibumu, mengilhamkan sesuatu berarti manusia itu boleh mendapatkan informasi dari Allah secara langsung. Hanya bukan wahyu namanya. Kalau wahyu khusus kepada para nabi dan rasul. Kalau kepada Nabi Musa namanya ilham. Bentuknya seperti apa? Wallahu alam. Ya kan? Kita hanya tahu aja gitu. Ya. Seperti ini, mengilhamkan sesuatu kepada ibumu, sesuatu yang diilhamkan. Apa itu? Yaitu meletakkan ia, Musa kecil, di dalam peti. Kemudian ia lemparkanlah ia ke sungai Nil. Maka pasti sungai itu akan membawanya ke tepi supaya diambil. Kemudian pada saat hanyut itu si saudaranya itu siapa namanya itu lupa saya, perempuan ini mengikuti kemana kotak box kecil itu. Nah, Qadarullah kok masuk ke istana raja. Kemudian Pak Manto sudah paham kisahnya, supaya diambil oleh Fir'aun, musuhku dan musuhnya. Dan aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang dariku. Nah ini apa ini? Mulai pertama diikuti oleh saudara perempuannya itu sampai masuk Fir'aun. Sampai di istana Fir'aun yang akan dibunuh. Kemudian diselamatkan oleh pendapat istrinya. Ya kan? Pendapat istrinya. Asia, betul. Kemudian di dalam istana juga rewel si Nabi Musa kecil ini, karena tidak ada yang mau. Nah, tidak ada yang mau menyusui. Kemudian diinformasikan lagi, saya membarakan lagi, siapa yang bisa menyusui mendapatkan hadiah lah. Kemudian qadarullah ibunya sendiri yang menyusui ini. Jadi banyak kenikmatan yang melimpahkan kasih sayang kepadamu dari Allah itu banyak. Dan supaya kamu diasuh di bawah pengawasan. Nah ini pelajaran untuk kita apa Pak Wanto? Terserah Allah. Terserah Allah. Walaupun lingkungan itu kadang-kadang kita melihat itu tidak sesuai dengan keinginan kita, tapi memang itulah skenario Allah, ya kan? Skenario Allah seperti itu. Seperti yang saya sampaikan dulu, di penjara itu, di penjara Amerika, terutama ya di Inggris Amerika itu banyak yang masuk Islam, ya kan? Walaupun awalnya tidak karu-karuan, dilihat, artinya kita melihat di penjara, berarti orang penjara itu jelek. Latar belakangnya sudah jelek semuanya kan. Setelah di dalam penjara malah mendapatkan hidayah. Ya kan? Nah ini yang mungkin harus kita pelajari, harus kita pahami bahwa apa yang menjadi keinginan kita baik-baik atau apa yang menjadi pandangan kita negatif itu tidak selalu negatif untuk Allah. Allah punya rencana lain. Kita kan tugas kita kan tidak menilai. Kita tugasnya mengikuti sesuai dengan apa yang diperintahkannya. Baik, paham Pak Wanto ya? Lanjut Pak Wanto. Yaitu ketika saudara perempuan berjalan, lalu dia berkata kepada keluarga Fir'aun, bolehkah saya menunjukkan kepada kalian orang yang bisa memeliharanya? Maka kami mengembalikanmu kepada ibumu agar hatinya senang dan tidak berduka. Dan kamu juga pernah membunuh seorang manusia. Lalu kami
menyelamatkanmu dan kesusahan, dan kami telah mencobamu dengan beberapa cobaan, maka kamu tinggal beberapa tahun di tengah penduduk negeri Madian. Kemudian kamu datang menurut waktu yang ditakdirkan, wahai Musa. Ayat 1. Dan aku telah memilihmu untuk diriku. Nah, ini ya. Ya, rangkaiannya panjang ternyata. Makanya kita harus bersyukur. Artinya posisi kita hari ini, detik ini, dimanapun kita berada, dimanapun aktivitas kita, pasti Allah sudah merencanakan seperti ini. Makanya kita tidak boleh kalau kita menyalahkan lingkungan. Karena apa? Lingkungan itu Allah yang ngerti. Kan kita selama ini kan kita tidak boleh menyalahkan hujan, tidak boleh menyalahkan ini, tidak boleh menyalahkan ini. Karena kalau kita menyalahkan lingkungan, kita sama dengan menyalahkan Allah yang menyenting lingkungan. Makanya banyak istighfar itu artinya yaitu karena kita terlalu banyak komen dengan sesuatu yang sebenarnya tidak boleh dikomeni. Itu apa tuh ya? Ya nggak boleh dirasani kan? Tidak boleh dirasani, tidak boleh di negatif thinking, tidak boleh dinilai negatif. Hadisnya gini, kalau orang selalu dirasani ya, ini. Podo karo kon mangan bangkai saudaramu yang sudah meninggal. Nah itu, benar itu. Makanya kadang-kadang kita memang benar sih perintahnya itu banyak istighfar. Itu kadang-kadang kita tidak paham kita istighfar itu apa. Dan bahkan orang yang tidak paham, saya udah ngapa-ngapain, tidak salah, ngapain istighfar. Ya, sampai tingkatan seperti itu, karena dia tidak merasa bahwa dia salah. Karena istighfarnya juga buat apa istighfar? Tidak salah kok, ya kan? Nah itu banyak istighfar kita itu salah satu dari sini. Kita sering berkomen negatif terkait dengan lingkungan. Sesuatu yang seharusnya tidak boleh kita komentari. Karena lingkungan itu ya, kalau kita melihat Nabi Musa, semua setting oleh Allah, mau baik, mau benar, ya kan? Itu ya. Jadi seperti ini ya, ini sudah lengkap sekali kisahnya Nabi Musa. Ya, sudah sampai punya istri, kemudian sudah dibekali semuanya, dan di ayat 41 Allah telah memilihku untuk dirimu. Wah ini khusus ini. Ya kan, untuk sebagai nabi dan rasul, sebagai orang pilihan. Saya ini yang di dalamnya apa yang 40 saya pikir sudah tahu semuanya ini. Baik. Terus lanjut Om. Musa dan Harun diperintah menghadap Fir'aun. Pergilah kamu bersama saudaramu dengan membawa ayat-ayatku. Dan janganlah kalian berdua lemah dalam berzikir, mengingat dan menyebutku. Seperti kemarin Pak Manto ya. Hampir 10 hari saya di Cina itu. Luar biasa loh. Saya tidak pernah musim panas ke Cina itu. Selama berapa 15 tahun saya ke Cina hanya sekali 2 kali. Karena tahu panasnya luar biasa. Panasnya itu luar biasa. Keluar tuh panasnya luar biasa. Mereka bisa mati karena cuaca. Dulu ya kita dengar tuh di medsos di Eropa karena ini cuaca panas banyak yang mati. Cuaca dingin juga banyak yang mati. Ya kan? Kita di sini mau panas mau dingin tidak akan mati. Kalau sana benar-benar mati di sana. Panas ya panas, dingin yang dingin. Ya kan? Ya satu itu. Terus yang kedua, qadarullah. Ya ini kesukaan Pak Manto ini. Karena panasnya, mereka minim berpakaian. Gimana? Terutama ceweknya juga. Enak. Luar biasa itu kan. Ujiannya banyak sekali di sana. Ya kan? Itulah, ya kan. Tapi kita mau protes gimana? Ya kan? Ya Allah, ngapain saya di sini? Ini positif thinkingnya saya pasti ada tugasnya di sini. Ya kan? Nah, ini mungkin mau menyampaikan kisah itu di sini, ya kan, supaya kita tidak boleh protes dengan lingkungan. Protes lingkungan yang luar biasa ya. Baik, nah setelah kita mendapatkan semuanya dari Allah kita pahami, baik lingkungan maupun pribadi kita,
pasti sudah dibekali, lingkungan sudah disetting oleh Allah, pasti ada tugas untuk kita. Karena di sini kita tugasnya Nabi Musa adalah pergilah kamu beserta saudaramu dengan membawa ayat-ayatku dan janganlah kamu berdua lalai mengingatku. Nah ini juga termasuk rambu-rambu atau informasi untuk kita. Pasti setiap kita punya tugas. Ini kan? Oke, setelah kita mendapatkan semua fasilitas, tugas kita walaupun kita punya partner atau tidak punya partner, kita punya tugas untuk membawa ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah itu apa Pak Wanto? Ya banyak, ya ini, ya ini, ya ini. Ada tugas kita itu dakwah. Ya tugas kita itu dakwah. Dakwah. Ini mendakwahkan ini. Ya. Dan nah ini kalau sudah dakwah, janganlah kamu berdua lalai dalam mengingatku. Zikir ya terakhirnya. Zikri. Mengingat terus, mengulang-ulang apa yang sudah kita pelajari. Terutama Al-Quran ini. Baca Al-Quran, pelajari hanya ulang-ulang itu pasti akan muncul ilmu baru. Oh iya, kalau kayak Mas. Iya, makanya itu. Jangan satu-satu kalau kayak. Terus apalagi kita sambungkan dengan lingkungan kita. Wah ternyata lingkungan kita seperti ini. Apa yang salah lingkungannya? Enggak, seperti pelajaran sebelumnya. Lingkungan enggak pernah salah. Kita saja yang salah menyikapi. Kita setiap hari komen negatif terus tentang apa? Di jalan misalkan orang ini tidak benar apa enggak, orang ini tidak benar, itu karena salah, ya kan? Sebaiknya kita gimana ya udah, kalau mau dakwah ke mereka dakwahkan dengan lisan, ya kan? Kalau enggak dakwahkan dengan hati. Kalau kita belum seperti itu ya belajar lagi. Ini zikir ini seperti itu. Teorinya harus seperti apa kita menghadapi seperti itu. Teorinya harus seperti ini. Kita belum mampu, belajar lagi. Belajar lagi seperti itu. Ya. Ini ya. Terus lanjut. Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Baik, ini sesuatu yang luar biasa. Saya mengambil pelajaran manusia hingga tarafnya seperti Fir'aun saja masih diberi kesempatan atau masih diajak oleh Allah untuk kembali. Bahkan diberikan 2 nabi. Ini kan luar biasa toh. Nah ini. Makanya itu kita artinya yakinilah bahwa jangan khawatir kalau kita itu pasti akan ditolong Allah. Ya kan? Jangan berpikir enggak ditolong Allah, enggak ini pasti akan ditolong oleh Allah. Karena orang manusia seperti Fir'aun aja mengaku Tuhan masih diajak oleh Allah, ya. Dan melampaui batas di sini luar biasa ya, kita sudah tahu Fir'aun melampaui batasnya seperti apa. Lanjut Pak. Lalu katakanlah kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan dia ingat dan takut. Nah, mudah-mudahan dia ingatin apa kalimatnya. Halaman 444 apa? Zikir juga ya. Berzikir juga, mengingat juga. Oh, teknisnya seperti ini. Mungkin 42, 43, 44 untuk kita, ya kan? Ya kita kalau memang sudah melampaui batas, maka juga kita harus mengingat juga agar kita kembali mengingat. Maka berbicara kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan ia ingat dan takut. Oh mungkin, ya kan? Mungkin kalau dilihat dari sini, teknik dakwah yang benar ya ini dengan hikmah ini, dengan lemah lembut. Ya, gimana ndak inilah ndak sadar-sadar, sadar tidak sadar kan urusannya Allah, ya kan? Kita hanya menyampaikan, ya, menyampaikan. Kita hanya belajar terus belajar agar penyampaian kita ini tepat.
kepada audiens, kepada objek dakwah kita. Karena kita yakin materi dakwah itu tidak berubah, yang berubah teknik dakwah. Objek dakwah berubah mengikuti teknik dakwah. Teknik dakwah berubah mengikuti objek dakwah. Itu selalu itu. Ini ya. Terus lanjut. 45. Mereka berdua berkata, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami khawatir dia langsung menyiksa kami atau semakin melampaui batas. Sudah, ini ya. 45. Ya inilah ya, consciousness artinya sadar diri. Luar biasa ini. Artinya kesadaran diri itu butuh kita. Kita itu butuh bahwa kita itu harus sadar diri. Sehingga kita bisa memposisikan diri kita, bisa memposisikan Allah itu dengan tepat. Ya seperti ini wajar sekali. Sama dengan kita, ya Allah. Di luar rumah, ini luar biasa ini. Atau kita melek pun itu luar biasa kejadian-kejadian yang kemungkinan akan terjadi itu luar biasa. Gimana saya harus menghadapi yang seperti ini gitu Pak Wanto ya? Iya kan? Padahal apa yang kita inginkan di doa bangun tidur itu kembali dalam keadaan lebih baik. Wa ilahi nusur itu. Tapi kita sadar diri, wah ini ke depan belum nanti kita, terutama keluar rumah isinya macam-macam. Iya kalau kita bawa pahala, malah bawa dosa gimana Pak Manto? Iya kan? Istighfar aja. Nah itu loh, kita ini harus diam saja. Loh kan ada teorinya, iya kan? Apakah harus diam saja? Mungkin. Rasulullah kan bersabda, lebih baik kamu apa ya, Andika? Diam daripada bicara salah. Satu itu terus mengumur apa sih? Memasukkan dalam mulutnya apa gitu supaya tidak bicara. Ini seperti itu. Nah itu apakah seperti itu? Apakah malah dakwah yang bagus? Belum kan? Ini yang dimaksud sadar diri itu. Ya kan? Ini Nabi Musa juga sadar, ya Rob kami sesungguhnya kami khawatir bahwa ia segera akan menyiksa kami atau akan bertambah melampaui batas. Nah ini kan beliau ya, nah, sama dengan kita. Kita dakwah, kita ke depan mau apa terusan? Kita takut kan, ya takut kita akan hari pertanggungjawaban itu pasti kita takut karena modal kita sudah minim sekali, ya kan? Ini, ya kan? Nah ini kemudian, nah, kalau sudah sadar bahwa kita seperti ini, ya kan? Nanti doanya itu enak gitu loh. Makanya Abu Bakar kan berdoa minta apa terkait dengan doa, Andika? Abu Bakar tuh berdoa meminta sesuatu terkait dengan doa itu sendiri. Apa dia? Ingat ya? Doa itu meminta kenikmatan dalam berdoa. Ya lo jangan, pokoknya intinya jangan hilangkan kenikmatan. Aku menikmat dalam berdoa itu seperti itu. Nah, kenikmatan dalam berdoa ini tidak akan muncul karena kita tidak sadar. Kesadaran ini tidak muncul kalau kita tidak memperhatikan lingkungan. Iya kan? Seperti tadi kita bangun tidur janjinya kembali dalam keadaan lebih baik. Iya kan? Kita lihat lingkungan seperti ini, Masya Allah, ya benar kita. Terus minta sama Allah. Nah, minta sama Allah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahi la haula wa la quwata illa. Sudah saya berusaha ya Allah, semua saya serahkan pada Engkau. Tawakal. Karena sejatinya semuanya itu terjadi atas izin-Mu. Kan seperti itu. Mau kejadian ini nanti tolong saya merespon kejadian bahasa Indonesia. Silakan bahasa Indonesia. Tolong ya merespon. Jadi karena respon saya terhadap lingkungan itu respon baik. Ya kan karena selama ini respon saya jelek.
Gimana ya, seperti itu. Nah itu kan kenikmatan dah. Pas betul kita berdoanya itu. Ya kan? Nah, seperti itu ya. Baik. Lanjut. Allah berfirman, janganlah kalian berdua khawatir. Sesungguhnya aku beserta kalian berdua. Aku mendengar dan melihat. Nah, ini kisahnya Nabi Musa memang seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa ini juga terjadi pada kita. Ya kan? Artinya dengan kita, dengan segala fasilitasnya, kalau Nabi Musa sama Nabi Harun, ya kan? Bahwa di situ ada statement dari Allah bahwa aku mendengar dan melihat. Ya, aku melihat, mendengar dan melihat. Ya, mendengar di sini kalimatnya kan luar biasa. Mendengar apa? Mendengar segala keluh kesah kita, permintaan kita. Makanya tuh, yang luar biasa ini kesadaran, consciousness, kesadaran kita. Coba dong, ya kita melihatnya kalau ini ya di Mekah atau di Madinah ya, begitu orang luar biasa berdoanya, nah dia paham apa yang dia doakan. Karena di sini Pak Manto gimana Pak Manto? Berdoa, ya bisa cuma amin amin, jangan seperti itu. Apa ya, hatinya tidak ikut berdoa. Kan ada satu lagi terkait dengan doa, yaitu banyak orang lalai dalam berdoa. Orang lalai dalam berdoa itu apa? Bukan orang yang tidak berdoa, tapi orang yang tidak menyertakan hatinya dalam berdoa. Iya kan? Doa Rabbana atina fid dunya hasanah seperti itu. Ya kita akan kita dibenarkan oleh Allah protes. Ya Allah kok seperti ini sih, aku dapat musibah terus. Ya kan? Nah introspeksi bahwa itu adalah proses pembenaran dari Allah memperbaiki kita. Gitu? Ya, seperti itu ya. Nah ini maha mendengar, atau aku mendengar dan melihat. Baik, ada yang sampaikan nanti kan? Hmm. Kita tahu Allah. Ah. Allah bilang di dunia sana itu perspektifnya Allah. Jadi kalau kita anggap dunia ini lagi buruk, ya mungkin itu di mata Allah itu lagi di dunia hasanahnya itu. Iya. Iya benar tuh. Sudah. Artinya di dunia hasanah tuh itu perspektifnya yang Nah, Kita tuh. kita anggapnya terlalu buruk. Nah iya, makanya itu Allah pengennya itu memperbaiki, tapi kita salah sangka. Kan punya fit dunia hasanah, kemudian akhirat juga baik. Ketika kita menceng, kalau kita tidak sadar, pasti akan kita diingatkan oleh Allah. Nah, ketika diingatkan oleh Allah, kita tidak sadar. Kadang statement di kita atau respon terhadap kait itu negatif. Jika banyak kok saya seperti ini terus ya, kok saya seperti ini terus ya, ya kan? Responnya negatif. Coba misalkan kalau tadi seperti itu, pasti Nabi Musa itu protes ketika disuruh melempar tongkatnya. Allah tanya dulu, apa yang ada di tanganmu? Tongkat, untuk apa? Jalan macam-macam, sangat bermanfaat enggak? Iya kan? Sangat bermanfaat sekali. Sangat bermanfaat. Saya perintahnya apa? Allah apa? Lempar buang lu, aneh sekali. Ini sesuatu yang bermanfaat. Saya mau diutus, saya mau diperintahkan kepada seseorang untuk dakwah. Nah, kok sesuatu yang penting bagi saya malah disuruh buang. Nah, ya kan, Allah? Sama dengan kondisi kita saat ini. Pasti ada perspektif Allah, sudut pandang Allah yang kita tidak tahu. Dari itu kalau kita, keyakinan bahwa Allah itu maha segalanya, maha mendengar, maha melihat, pasti apa yang sudah diskenariokan oleh Allah kepada kita itu pasti baik. Gitu? Makanya kita kadang menilai seseorang itu
kita seharusnya tidak bisa menilai. Karena siapa tahu dia itu sedang diperbaiki oleh Allah. Tapi di mata kita orang itu jelek. Kalau kita yang diperbaiki. Loh bener. Atau kita sedang proses dipelajari kan, diperbaiki dengan tes seperti itu. Ayo tes, lihat orang seperti itu gimana respon kita. Aduh gagal lagi. Nah, ya kan? Terus saya kita yang bener, waduh orang itu salah, kita ujungnya muncul lagi. Itu gosip. Nah itu ya, itu ya bener ini konsistensi kesadaran kita, ya kan kesadaran kita. Ya itulah seperti yang kita harus sadari seperti itu. Lanjut Allah. Maka datanglah kalian berdua padanya Fir'aun. Lalu katakanlah, sesungguhnya kami berdua adalah utusan Tuhanmu. Maka bebaskanlah Bani Israel pergi bersama kami. Dan janganlah kamu menyiksa mereka. Sungguh kami telah datang kepadamu dengan membawa bukti atas kerasulan kami. Dan Tuhanmu, dia keselamatan itu dilimpahkan kepada orang-orang yang mengikuti petunjuk. Maka datanglah kamu berdua kepada Fir'aun dan berkata, ini dakwah kepada Fir'aun. Ya kan? Sesungguhnya kami berdua adalah utusan Rob. Nah ini introspek pengenalan diri. Kalau kita mau dakwah harus memperkenalkan diri, ya kan seperti itu. Maka lepaskanlah Bani Israel, materinya apa kemudian? Lepaskanlah Bani Israel bersama kami dan janganlah kamu menyiksa mereka. Sesungguhnya kami telah datang kepadamu dengan membawa bukti atas kerasulan kami. Sudah tahu buktinya, banyak buktinya, ya kan? Dari Robmu. Dan keselamatan itu dilimpahkan kepada orang-orang yang mengikuti petunjuk. Kembali lagi di sini, ada materi luar biasa ini. Terkait dengan identitas diri, ya kan? Siapa, terus kemudian materi dakwahnya seperti apa, terus keselamatan itu yang seperti apa. Keselamatan sama yang disampaikan Andika tadi, bahwa keselamatan itu bukan dari persepsi kita, tapi apa yang diinginkan oleh Allah, ya kan? Itu yang mengikuti petunjuk. Terus sesungguhnya Tuhanmu telah mewahyukan kepada kami bahwa siksanya itu ditimpakan atas orang-orang yang mendustakan dan berpaling dan dakwah dan ajaran syariatnya. benar ini pentingnya. Karena pengetahuan, kepercayaan, keyakinan terhadap atau kepada Allah ini tidak akan muncul kalau kita tidak yakin dengan hari akhir. Benar tidak? Keyakinan tidak kepada Allah tidak akan muncul kalau kita tidak yakin pada hari akhir. Hari akhir ada apa? Ada baik surga, negatif neraka. Akhirnya apa? Pertanggungjawaban di sini. Kalau kita tidak yakin akan pertanggungjawaban, kepercayaan kita terhadap Allah itu pasti dipertanyakan. Soalnya ini memunculkan siapa yang membuat ini. Dalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini memunculkan siapa yang membuat ini. Siapa yang membuat ini? Allah. Ya kan? Oh berarti agar terhindar dari ini dan ini, kita harus apa di dunianya? Agar konsekuensi, kita harus punya target. Dengan konsekuensi atas ini itu akan berdampak pada ini. Makanya ketika orang sedang berbuat zalim atau sedang berbuat jahat, dipastikan saat ini dia sedang tidak yakin bahwa Allah itu ada. Benar? Makanya kan kita, iman kita kan naik turun.
ketika sedang berbuat tidak baik, di titik itu, saat itu, detik itu, dipastikan dia sedang tidak beriman kepada Allah. Tapi kalau nggak jadi, berarti diingatkan sama Allah. Nah, itu hidayah itu. Ya kan? Ya kan? Karena logikanya, kalau dia beriman kepada Allah, meyakini keberadaan Allah, pasti negatif itu tidak akan terjadi. Ya kan? Nah itu. Nah kembali lagi sering-sering istighfar muncul. Ya kan? Oh benar juga ya, Allah itu menyuruh kita bersyahadat setiap kali sholat itu benar. Makanya muncul orang-orang dahulu. Orang-orang dahulu. Ini zamannya Pak Pardi atau zamannya saya. Kalau sholat itu asyhadu alla ilaha illallah, harus yakin. Harus mantap. Asyhadu alla ilaha illallah. Kita selama ini tidak pernah paham kenapa seperti itu. Ya ini. Iya kan? Memperbaiki kesaksian. Nah, ini memperbaiki kesaksian. Karena apa? Karena logika ini. Karena kita pasti ini ketika kita melakukan sesuatu yang negatif, pasti di titik itu sedang tidak ingat pada Allah. Ya kan? Bisa alhamdulillah Allah memberikan jalan seperti ini. Ya kan? Walaupun jalan itu tidak banyak-banyak seperti perintah pertama kali 50 kali Pak Mando ya, nggak bisa gerak nantinya. Karena kita diperintahkan hanya 5 kali sehari saja. Itu Pak Mando ya. 5 kali Pak ya Pak Wanto asal. Mepet. Bos. Dur asarnya mepet. Asarnya itu. Oh, nganu asar maghribnya mepet. Nah itu ya. Jadi muncul seperti ini ternyata ya kandungannya orang terdahulu itu ya. Walaupun kadang aplikasinya itu tidak pas. Atau kita menyikapinya kurang pas. Ya, wah, satu alam memang seperti ini ya. Oh, memang harus tanamkan seperti ini. Karena memang seperti itu. Kalau misalkan terus di titik, kan naik turun ini. Di titik terendah terus dipelihara di titik terendah, iman kita bisa hilang nantinya. Ya kan kapan kita naiknya ini? Kalau terus kita mengajari pada diri kita bahwa kesalahan itu ada hal yang biasa. Ya kan? Oh, hal yang biasa sih Allah hilang terus akhirnya. Ya seperti itu ya. Baik, ada yang sampaikan nanti kan? Dadah, lanjut. Ya, Fir'aun berkata, maka siapakah Tuhan kalian berdua, wahai Musa? Terus lanjut. Musa berkata, Tuhan kami ialah Tuhan yang telah memberikan kepada setiap sesuatu untuk kejadiannya, kemudian memberinya petunjuk. Ini ini apa? Artinya nanti ini rangkaian dakwah. Apakah ini terjadi pada kita? Terjadi pada kita. Walaupun nanti objek dakwahnya itu bukan raja besar atau pemimpin. Ini mungkin bahkan diri kita nih objek dakwahnya ini. Itu apa ya? Mungkin diri kita. Diri kita yang sering salah dalam menyikapi siapa Allah, dalam menyikapi perbaikan dari Allah. Ya kan? Ini coba diulangi lagi oleh Allah, diingatkan lagi oleh Allah. Berkatalah Fir'aun, maka siapalah Tuhanmu? Ini kan kalau kita mungkin ya, tidak mungkin kita tanya seperti ini. Ya kan? Siapa Allah? Jelas Allah. Hanya saja makna Allah dan harus kita apakan Allah. Ini kadang-kadang kita jauh dari situ. Kemarin pegawai saya juga tanya. Dia ngomong, saya memang tidak pernah percaya pada apapun kecuali pada diri saya sendiri. Ya, dia tidak tahu Tuhan. Tidak tahu Tuhan. Tapi setelah kenal dengan saya, mungkin 4 tahun, 5 tahun ini, saya tahu Tuhan.
Jadi dia menganggap ada satu zat tempat dia bergantung. Kalau dia berdoa dia ke situ. Walaupun saya tidak tahu namanya dia itu siapa. Di konsep seperti itu kan sudah menandakan bahwa konsep Islam. Sekarang tanya lagi, apakah Tuhannya itu, karena apakah Tuhan yang kamu yakini itu Tuhan yang berbentuk? Enggak, tanya dia. Enggak berbentuk, pokoknya semua pencipta. Pencipta dan maha kuasa. Dua konsep itu dia yakini. Sudah, berarti kamu sudah Islam. Hanya saja ketundukanmu harus dibuktikan. Gitu kan ya? Iya. Ya itu harus dibuktikan. Dibuktikan karena apa? Cari perintahnya. Ya, alhamdulillah dia pada titik itu dia tidak percaya dengan berhala, dia tidak percaya dengan Tuhan selain Allah. Terus yang kedua, dia tidak percaya dengan Tuhan yang berbentuk berhala. Ya sudah, itu konsep-konsep ketuhanan memang seperti itu. Tinggal dicari nanti bentuk perintah dan bentuk larangannya seperti apa. Gitu kan? Lah kadang-kadang kita malah lebih parah daripada mereka. Kan tidak berdoa tapi nyari yang lain. Satu itu, terus kita ngomongnya lisannya meyakini, tapi perbuatan kita tidak mencerminkan apa yang diyakini. Iya kan? Seperti itu. Jadi Tuhannya benar-benar jauh, bukan Tuhan yang seperti itu. Nah, ini dijelaskan di sini. Fir'aun, berkatalah Fir'aun, maka siapakah Robmu berdua, hai Musa? Lanjut, sudah, ini. 50, Pak Manto? Musa berkata, Tuhan kami ialah Tuhan yang telah memberikan petunjuk setiap satu, dan kemudian memberi petunjuk. Nah ini juga pahami, benar enggak ini? Apakah hal ini sudah berlaku untuk kita? Rob kami adalah Rob yang memberi, yang telah memberikan kepada tiap sesuatu bentuk kejadian, kemudian memberikan petunjuk, pengatur semuanya, ya kan? Dan pasti di situ sudah diatur, pasti ada sesuatu guideline untuk kita, petunjuk untuk kita terkait dengan sesuatu itu. Ya, nah apakah kita sudah memperlakukan Tuhan kita seperti ini? Yang sudah salah satu cirinya disebutkan oleh Nabi Musa ini. Ini kan kita yakini, oh iya benar bahwa semua yang telah memberikan kepada tiap-tiap suatu bentuk kejadian, sebenarnya itu kejadiannya ada, ya kan? Kemudian memberinya petunjuk, ya sudah seperti itu. Nah masalahnya respon kita terkait dengan itu seperti apa? Coba kita lihat, nah ini menunjukkan itu kalau respon yang salah itu seperti itu. Ya kan? Lanjut teman-teman. Fir'aun berkata, maka bagaimanakah keadaan umat-umat yang dahulu? Oke, ya kan? Ini respon yang artinya petunjuk itu bukan hanya petunjuk, artinya sunatullahnya seperti itu, ya kan? Kemudian berkata Fir'aun, nah ini respon yang salah. Umat terdahulu gimana? Nabi Musa menjawab gimana Pak Manto? Musa menjawab, pengetahuan tentang itu ada di sisi Tuhanku. Di dalam sebuah kitab Lauh Mahfuz, Tuhanku tidak akan salah dan tidak pula lupa. Baik, menyikapi seperti ini kita harus seperti apa? Ini kisah Nabi Musa harus kita ambil pelajarannya kan? Apa sih maksudnya Fir'aun bertanya seperti itu? Bagaimana keadaan umat terdahulu? Gimana Anda? Ini hal yang harus kita ambil pelajaran, gali terus. Itu bukan dongeng loh, ini diskusi, ini bener enggak kita? Jangan-jangan kita di pihak Fir'aun. Kita apa ya? Mempertanyakan, bener kita ngakunya seperti itu. Fir'aun juga ngakunya Tuhan loh.
ujung-ujungnya kan. Mungkin sebagian dari orang-orang sekarang juga mengaku Tuhan atau mengakui Tuhan yang salah. Ya kita harus cari ini. Di ayat 50, oh Tuhan itu seperti ini. Di ayat 52, oh seperti ini. Kalau zaman dahulu, pengetahuan tentang itu ada di sirap, artinya makhluk apa umat-umat terdahulu yang sudah dihilangkan. Pasti Fir'aun orang pinter. Pasti dia tahu. Misalkan kondisinya Nabi Nuh. Cerita Nabi Nuh itu pasti ada. Pasti nyampe. Ya kan? Ceritanya Nabi Ibrahim. Ya kan? Ceritanya raja-raja pasti nyampe. Ya kan? Terus yang dahulu gimana? Itu yang dahulu disampaikan ya terserah Rob. Di situ ada kitab, ya kan, Lauh Mahfud. Rob kami tidak akan salah dan tidak pula lupa. Terus lanjut Om. Yang telah menjadikan bagi kalian bumi sebagai hamparan, dan yang telah menjadikan padanya jalan-jalan bagi kalian, yang menurunkan air hujan dari langit, maka kami tumbuhkan dengan air hujan itu berbagai jenis dari tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam. Ini kita harus kan ya, walaupun kita gini terkait dengan ayat-ayat seperti ini ya, 53, 52, 53, 54, 55 itu keterangan terkait dengan Allah. Siapa Allah? Jangan sampai keterangan-keterangan seperti ini tidak kita pahami betul. Walaupun tingkat kepahaman kita itu berbeda. Tapi kita harus ambil pelajaran ini, tidak hanya dongeng belaka. Mungkin kita sekarang masih bingung apa ya maksudnya ya. Nabi Musa terkait dengan pertanyaan Fir'aun ini loh. Bagi kita pertanyaan ini masa pertanyaan seperti ditanyakan ya kan? Biasa ya Allah ya, semua terdahulu tergantung Allah. Ya kan? Hanya saja terus kemudian kita memahami. Kalau pertanyaan itu di zaman sekarang apa? Pertanyaan Fir'aun ini loh. Di zaman sekarang jadinya pertanyaan seperti apa? Kan pasti pertanyaan seperti ini diulang-ulang oleh umat yang tidak mengakui oleh Allah ini kan. Pasti diulang-ulang. Nah, pertanyaan seperti ini itu jadinya sekarang itu seperti apa? Itu mana? Nggak percaya Allah. Nah, apa nggak percaya Allah? Ya kalau sekarang tanya seperti itu. Ya kan, nggak apa-apa seperti itu. Nggak apa-apa misalkan diambil pelajaran seperti itu. Nah kemudian penjelasan Nabi Musa 52, 53, 54, 55 yang seperti itu. 52 disebutkan Allah itu seperti ini. Ada kitabnya sudah. Semua kejadian Allah yang ngatur. Kemudian 53 disebutkan Allah itu ngatur ini. Di atas, maksudnya di langitnya Allah sudah ada kitab. Terus di bumi itu sendiri Allah sudah ngatur. Bumi dikasih air, kemudian tumbuh segala macam. Terus lanjut 54. Makanlah dan gambarkanlah hewan. Gembalakan. Makanlah dan gembalakanlah hewan-hewan ternak kalian. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kuasa kami bagi orang-orang yang berakal. Nah, setelah tumbuh-tumbuhan, air hujan, tumbuh-tumbuhan, makan tumbuh-tumbuhan itu, tidak hanya kamu sendiri yang makan, hewan pun kasih makan. Ini kan? Sesungguhnya pada yang demikian itu, nah ini terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi mereka yang berakal lebar sini. Nuhai ayat 54. Nuha ulin nuha. Ini bagus ini ulin nuha ini. Seperti ulul albab ini. Coba nanti dicari nih Kak. Ulin nuha itu apa sih? Ulul albab sama ulin nuha itu ternyata kalimat kata yang luar biasa itu. Bagi yang berakal, kenapa kalau tidak diartikan berakal saja di sini? Ya, atau berpikir atau berzikir. Kenapa digunakan kata ulin nuha setelah
Nabi Musa menjelaskan seperti ini. Apa di situ Andika Ulinu? Orang-orang yang punya Tapi akalnya itu lebih spesifik. Nah, pemiliknya dari kebutuhan. Ini kan? Dan lebih dalam lagi. Oh, nahi mungkar. Mencegah kemungkaran. Ulin nuha. Berakal. Nah, sama kayak kata naik muter. Mencegah. Nah, ini akalnya itu bisa dipakai untuk mencegah dari keburukan. Oke. Lingkungan. Kita melalui ayat lingkungan yang sudah disetting oleh Allah seperti itu. Kemudian masuk sebagai data untuk kita. Nah, seharusnya data itu kan apa? Data itu dipikir melalui proses berpikir, akhirnya kita membuat kesimpulan pendapat di mana pendapat itu tidak merusak diri kita sendiri, menjauhkan diri kita dari sesuatu yang negatif tadi. Negatif di mana? Negatif sesuai dengan aturannya Allah. Nah ini ternyata. Oh sesungguhnya sih, kata-kata yang terakhir yang menarik. Sesungguhnya pada yang demikian itu, kejadian-kejadian lingkungan itu, ya kan, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi mereka yang orang yang berakal. Ulinuhai. Pakai contohnya Apa? kalimat. Setelah saya membaca tentang rokok, bahaya rokok, saya berhenti. Loh, seperti ini loh. Enak mana? Enak mana sakit atau sehat? Enak sehat. Kenapa? Ini pertanyaan bagi perokok ini. Kenapa kok enak sehat? Ini apa? Sambat aja. Gimana? Nah, karena dengan sehat saya bisa merokok dengan enak. ulinuha. Nah, gimana ya Pak? Ulinuha berasal dari bahasa Arab yang berarti orang-orang yang mempunyai akal cerdik atau berpikiran tajam. Nah, tambah tadi yang mengantarkan dia menjauhkan diri dari kerusakan. Tajam untuk apa? Ini kan tajam perhatikan semuanya kan? Teliti. Atau lah artinya oke lah teliti, tapi apapun hasilnya nanti berdampak pada diri kita enggak? Ini yang seharusnya diambil pelajarannya. Kita teliti tapi tidak berdampak. Jadi kita memperhatikan dampaknya untuk kita apa? Materinya untuk kita apa? Nilai plusnya untuk kita apa? Akalnya seperti itu kan, saya seperti ini ya. Akhirnya preventif kita. Akhirnya menjaga diri, mencegah itu tadi. Menjaga diri, konsep menjaga diri ternyata muncul di kita. Ya kan, paham makna menjaga diri seperti apa ini. Ya kan, seperti itu. Baik. Terus lanjut Pak Wanto. Makanlah dan Sudah 55. Dan bumi tanah itu kami menciptakan kalian dan kepadanya kami akan kembalikan kalian dan darinya kami akan mengeluarkan kalian pada kalian lain. Ini ya, nanti coba diperdalam lagi paket ini ya. Pertanyaannya Fir'aun dijawab sekelompok ayat itu oleh Nabi Musa, ujungnya ulinuha. Ujungnya kelompok ayat, kelompok diskusi ini. Berarti terkait dengan filosofis ini, terkait dengan pemikiran yang dalam ini. Ya, di 55 kemudian dilanjutkan dari bumi atau tanah itulah kami menjadikan kamu dan kepadanya kami juga mengembalikan kamu dan daripadanya kami akan mengeluarkan kamu pada kali yang lain.
Wah, ini pertanyaan luar biasa ini. Nah, kita gimana? Kita wallahu alam. Kita tidak tahu terkait dengan ini. Ya kan? Apakah kita akan dibangkitkan di bumi yang sama? Maksudnya di sini keterangannya bumi yang sama. Atau tanah nantinya kita. Oh, menurut keterangan Pak Manto benar. Bahwa nanti yang ada itu hanya potongan kecil dari tulang ekor kita. Kemudian dibangkitkan dari situ, ya kan? Allah alam ini. Aku menyiram air Mani, kemudian tumbuh. Lanjut, Allah. Dan sungguh kami telah perlihatkan kepada Fir'aun tanda-tanda kuasa kami semuanya, maka dia mendustakannya dan enggan menerima kebenaran. Nah, oke. Apa kita sama seperti Fir'aun yang tidak bisa melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, sehingga alih-alih kita merasa golongan orang yang beriman, ternyata golongan fakazzaba yang mendustakan. Nah ini kan, kita bisa mengambil pelajaran ini enggak? Gitu loh. Ya, seperti pertanyaannya Pak Budi dulu-dulu loh. Enak mana zaman sekarang sama zamannya Nabi Muhammad? Enak zamannya Nabi Muhammad kita bisa melihat langsung. Ya kalau kita di kelompoknya sana, kelompoknya Abu Jahal, ya kan? Ya kan? Biasa dari sekarang. Benar. Nah ini juga sama. Iya kalau seperti ini kita golongannya Nabi Musa, jangan-jangan kita masuk golongannya golongannya Fir'aun ini. Ya kan? Nah, itulah. Harus gali lagi. Terus Nabi Musa menundukkan tukang-tukang sihir Fir'aun. Fir'aun berkata, apakah kamu datang kepada kami untuk mengusir kami dari negeri kami ini dengan sihirmu, wahai Musa? Nah, menarik di sini ya. Perubahan ini namanya kalau kesalahan legasi falasi apa namanya? Sesat berpikir ini. Jadi ketika diskusi itu mentok, tidak bisa jawab. Orangnya yang diserang. Iya kan? Iya. Ketika diskusi ketuhanan luar biasa, tidak bisa jawab kan? Ya memang pasti tidak bisa jawab. Ya kan? Sama dengan seperti kita. Kalau kita juga terkait dengan ini, melihat sesuatu tidak bisa, artinya orang yang salah. Nyalakan orang. Orangnya yang diserang. Padahal kita tidak ditugaskan untuk menilai orang atau menyalahkan orang. Tidak. Kita hanya bersikap. Nanti sikap kita itu yang dinilai. Kalau sikap kita menyalahkan orang, ini sama dengan ini. Nah, itu loh. Jangan-jangan kita nanti masuk golongan mereka. Pikiran kita salah gitu loh. Ini kan langsung loncat tuh ini. Diskusinya terkait dengan ketuhanan. Terus akhirnya, wah, kamu pengen usir saya ya? Ternyata kamu pengen jabatan saya. Loh kan akhirnya langsung lompat ke individu kan? Set gitu kan? Ini Al-Quran sudah mengajarkan. Iya kan? Terus kalau bahasa sekarang apa misalkan? Kamu nggak ngerti saya dah. Saya ini siapa? Nah, ya kan? Nah, saya ini orang kaya, saya ini. Apa kamu ingin mengganggu kedudukan saya sebagai orang kaya? Ini bahasanya kan seperti itu. Bahasa yang sekarang itu ya, bahasa di medsos luar biasa itu. Ya. Terus lanjut Pak Ono. Maka kami pun benar-benar akan mendatangkan kepadamu sihir semacam itu. Maka tetapkanlah suatu waktu untuk pertemuan antara kami dan kamu, yang kami tidak akan menyalahinya, dan tidak pula kamu di suatu tempat lapang yang pertengahan letaknya. Boleh. Dan kami pun pasti akan mendatangkan pula kepadamu sihir semacam itu. Maka buatlah satu waktu, ini perjanjian.
ya kan? Ya kan? Ya. Kalau situ, nah lanjut dong. Maka berkata waktu itu pertemuan antara kami dengan kalian ialah di hari raya dan hendaklah orang-orang dikumpulkan pada waktu duha. Terus? Maka Fir'aun meninggalkan tempat itu, lalu dia menyatukan kekuatan itu dayanya daripada tukang sihir. Kemudian dia datang pada hari yang ditentukan. Nah, sangat detail sekali 59 ketika Nabi Musa merespon. Ya kan? Dengan merespon apa yang disampaikan oleh Fir'aun. Ini pasti ya, sudah ada perjanjian dengan Allah ya. Artinya, waktu pertemuan kita nanti, saya dan Fir'aun, ya kan, sini disebutkan Nabi Musa dan Fir'aun, adalah di hari raya satu, terus yang kedua di waktu duha. Ini luar biasa. Kenapa kok seperti itu? Kelihatan jelas. Hah? Kelihatan jelas. Apa kira-kira Andika? Disaksikan orang banyak. Nah ini menarik. Saksikan orang banyak. Sekalian udah, ya kan? Kamu sudah, ini sudah personal ini. Diskusi enak-enak tentang ketuhanan. Kau malah menyerang personal, ya kan? Udah kalau kita saksikan orang banyak sekalian. Ya, Wanto ya. Dah, sampai di sini. Ada yang menarik disampaikan lagi Andika. Nabi Musa dan Harun itu, kami datang membawa mukjizat dari Tuhanmu. Ini kan hanya Firaun. Firaun kembali kan, "Anda siapa Tuhan kalian?" Tuhan, aku. Kok Tuhan kalian? Siapa Tuhan kalian? Kita menjawab, Tuhan kami adalah. Ya seperti itu. Firaun itu merasa tersaingi. Kok Tuhanku ya Tuhan. Sederhananya kan sama dengan orang sekarang. Ini kan, benar saya yang benar ini yes. Kadang-kadang kalau lihat di medsos, ya kan, lihat di lingkungan, ini kan, ya benar Allah la ilaha illallah itu. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang lain selain Allah, yang patut disembah selain Allah. Karena sekarang kita udah tampak sekali banyak Tuhan, ya kan? Baru bukannya kita membedakan ya. Baru terasa bahwa dampak, kalau saya melihat ya, kekhawatiran Rasulullah terkait dengan akhir zaman itu nampak. Yang saya takutkan bukan seretnya rezeki, tetapi malah melimpahnya rezeki, melimpahnya harta benda dari langit. Itu yang ditakutkan Rasulullah. Karena apa? Bukan. Gampang goyah. Satu, Rasulullah tahu, ya kan? Orang di akhir zaman itu orang yang sedikit belajar. Ya kan? Sedikit belajar. Sehingga kalau perbendaharaan dari langit itu diturunkan luar biasa tanpa ilmu, jadinya Tuhan. Menuhankan diri sendiri. Karena merasa ini bisa, semuanya bisa. Gambarnya juga lumayan. Ketika itu sudah turun, banyak orang menjadi Tuhan kan. Kemudian dipotong sama Allah dengan di stop perbendaharaan dari langit dan bumi kan. Klik. Turun kan. Sudah siap terbiasa hidup seperti ini, turun, datang, memberikan iming-iming, kamu mau enggak kehidupan seperti yang dulu? Daripada repot seperti ini. Iya kan? Nah kondisi seperti itu banyak yang mau. Gitu ya. Jadi kita memahami
Yes, kita belajar seperti ini. Kita harus paham bahwa siapa diri kita, siapa Allah. Ya kan? Makanya itu enggak benar salahnya itu menjadi sangat berbeda. Ya kan? Benar salahnya sangat berbeda. Tidak mesti saya benar, pasti benar di Pak Budi. Benar, enggak. Ini semua tergantung alasannya. Ya. Baik, itu yang menarik yang sudah kita pelajari pagi ini. Kurang lebihnya saya maaf, dan tutup majelis kita ini dengan bacaan alhamdulillah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.